Ya, pertama sih yang penting belief dulu ya, belief keyakinan dulu bahwa emang ini niatnya baik. Karena itu yang menjadi bensin kita. Jadi ketika kita udah mau bangkrut, merasa gagal, kita ingat bahwa kita tujuannya nih, uh, tujuannya adalah sebuah kebaikan. Aku pribadi dan co-founderku, kita nggak pernah dari awal mau bikin bisnis ini karena kita mau kaya gitu, kita mau nyari duit sebanyak-banyaknya. Kita mungkin ada entrepreneur lain yang punya mimpi itu nggak masalah, tapi di kita kita memang punya mimpinya adalah gimana supaya sebanyak mungkin orang dipermudah untuk mengambil keputusan. Jadi itu yang bikin kita punya semangat terus gitu, nyala terus gitu semangatnya, dan itu yang membuat kita juga akhirnya learning by doing gitu. Kalau kita nggak bisa, ya kita belajar. Kita dibantu oleh mentor-mentor kita di dalam Project Eden gitu, dan investor lain. Yang kita dapat investor juga kan dari Jepang sama dari Ventura juga. Itu kita banyak bertanya gitu, banyak juga dimarahin klien, dimarahin potential investor, dimarahin partner juga. Jadi jatuh bangun itu menurutku nggak mudah, pengalaman yang mungkin nggak enak, tapi setelah melihat 8 tahun ke belakang, justru kita banyak belajar dari situ dan melihat bagaimana orang-orang pakai servis kita, orang-orang secara personal bilang terima kasih sama kita, sama tim gitu. Kita lihat klien-klien kita meskipun banyak yang marah, tapi juga banyak yang merasa terbantu sama servis kita gitu. Itu membuat kita selalu punya semangat gitu, selalu punya energi bahwa ini jalan yang benar lah, itu jalan yang benar. Jadi ketika kita mengalami tantangan tuh akhirnya kita belajar gitu. Nangis pernah gitu, nangis pernah di kantornya, nangis pernah. Jujur marah-marah sama karyawan pun pernah. Di situ pun leadership terbangun. Jadi aku ngerasa sejak mendirikan Tunjuk ini pembelajaran yang didapat tuh banyak banget, dan itu yang menurutku nggak bisa dinilai dengan uang ya. 3 tahun di perusahaan dulu, yes belajarnya juga banyak, cuman dari sisi kecepatan memang nih jadi entrepreneur beda, cepet banget, dan jatuh bangunnya langsung berasa banget, dan disitulah kita makin belajar ya, gitu. Tadi menarik mas, katanya sampai nangis gitu. Terus tadi bilang bangun, boleh cerita mas, ceritanya gimana, mungkin kenapa sampai bisa nangis gitu? Ya, jadi waktu pas kita dapat investment yang ketiga itu kan memang nilainya cukup besar ya buat saya pribadi. Saya belum pernah punya uang sebanyak itu. Artinya perusahaan pun juga belum pernah punya uang sebanyak itu, sehingga memang salah satu pembelajaran yang saya dapatkan adalah ketika kita punya uang yang banyak tuh jangan menganggap uang itu adalah segala-galanya gitu. Dulu to be honest, saya pikir dengan punya uang kayak gitu saya bisa melakukan banyak hal dengan uang itu. Ternyata tuh nggak cukup. Jadi waktu itu kita setelah dapat investment, kita banyak hire karyawan, kita banyak invest di iklan-iklan. Namun yang satu hal yang kita lupa adalah kita punya banyak karyawan. Justru yang harus dicoba dalam pertama adalah membantu karyawan baru itu untuk beradaptasi dengan baik. Bagaimana kita membuat platform yang ketika mereka masuk, mereka bisa beradaptasi dengan baik, dengan teman-temannya, dengan atasannya, mereka tahu apa yang harus mereka kerjakan. Dan itu untuk perusahaan startup menurut saya nggak mudah, karena kita ini kan startup memulai sesuatu yang baru gitu, segala sesuatu yang baru, produknya baru, cara marketing yang baru, sehingga ketika banyak karyawan, memang yang harus kita pikirkan pertama adalah people-nya sendiri, orang-orang itu sendiri. Waktu itu saya pribadi, in terms of leadership, mungkin saya belum cukup matang, sehingga saya merasa ketika saya hire karyawan itu harus perform langsung gitu. Saya nggak mikirin trainingnya, saya nggak mikirin mentoringnya, coachingnya, sehingga pada saat itulah kondisi perusahaan sempat memang misalnya banyak gosip-gosip gitu ya, jadi banyak waktu yang terbuang, komunikasi yang kurang baik gitu, banyak yang gesekan-gesekan antar personal. Nah, sampai akhirnya ketika setahun berikutnya itu kita hampir bangkrut. Nah, di saat hampir bangkrut itu akhirnya kita baru sadar bahwa kita harus
melay-off karyawan. Nah di saat itulah saya merasa ya saya termasuk orang yang nggak mudah ya melay-off karyawan gitu. Saya merasa mereka juga terlepas dari banyak konflik terjadi, saya yakin teman-teman ini udah kasih yang terbaik juga gitu, sehingga untuk ketika kondisi finansial nggak baik dan itu saya pikir solusinya adalah layoff. Nah itu saya sampai di kantor, saya kamar mandi, saya nangis di kamar mandi gitu. Jadi saya mungkin termasuk orang yang nggak mudah untuk melepaskan karyawan ya. Dan di situ saya nangis dan ya akhirnya kita harus melayani karyawan, dan di situ belajar bahwa untuk merekrut itu memang nggak mudah, harus rekrut dengan baik, dipersiapkan platformnya juga dengan baik, gimana cara merekrutnya, gimana cara trainingnya, gimana cara membantu mereka beradaptasi, sehingga ketika mereka masuk, mereka bisa perform, bisa menganggap ini juga keluarga mereka juga gitu, sehingga segala sesuatunya lebih baik lah buat karyawan sendiri. Jadi bukan hanya buat tentang saya, tentang perusahaan, tapi perusahaannya adalah emang kita bersama dengan karyawan itu membangun kehidupan di telunjuk ini bersama dengan karyawan. Kayak gitu sih.